Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Raisa Sinta Siregar, Priscila Nur Elia Putri Gulu, Aulia Azhara Sapitri, Syifa Adawiyah, dan saya sendiri di dari Kisah Aprilia akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Credit Card Fraud Detection Using Self-Organization Map atau SOM. Penipuan kartu kredit merupakan masalah yang semakin berkembang pesat dalam dunia keuangan digital. Setiap tahun jutaan dolar hilang akibat aktivitas penipuan, yang menimbulkan kerugian yang signifikan bagi lembaga keuangan dan konsumen tentunya. Self-Organizing Map atau SOM muncul sebagai salah satu alat yang potensial untuk mendeteksi penipuan kartu kredit. SOM ini bekerja dengan melumpuhkan data ke dalam peta yang diatur secara topologis. Data yang memiliki kemiripan ditempatkan berdekatan satu sama lain. Hal ini berguna untuk mendeteksi anomali termasuk penipuan. Data yang mencurigakan biasanya akan muncul sebagai outlier atau anomali dalam peta yang dihasilkan. Metode ini tidak memerlukan label atau informasi sebelumnya mengenai data yang mencurigakan, sehingga memudahkan situasi di mana data penipuan tidak selalu diketahui sebelumnya. Pada tinjauan pustaka sendiri yang pertama yaitu ada Self-Organizing Map atau SOM. SOM ini disebut juga sebagai Cohonen Map, yaitu merupakan salah satu jenis jaringan saraf tiruan yang diperkenalkan oleh Tuvo Cohonen pada tahun 1982. SOM memiliki cara kerja yang bersifat unsupervised, di mana proses pengorganisasian diri dimulai dengan memilih bobot node secara acak pada lapisan Cohonen. SOM menggunakan jaringan syaraf tiruan untuk tujuan memvisualisasikan data dengan cara mengurangi dimensi data tersebut, yakni dengan memetakan data berdimensi tinggi menjadi data berdimensi rendah. Adapun langkah-langkah dasar dalam algoritma SOM, yaitu yang pertama ada inisialisasi. Di sini menentukan bentuk dan ukuran peta, lalu menetapkan bobot awal dari input ke output. Yang kedua ada pengambilan sampel. Sampel ini dipilih secara acak dari input yang sesuai dengan ukuran peta. Lalu ada perhitungan node terdekat. Ini menemukan node paling dekat dari peta ke input. Lalu ada pembaruan bobot, yaitu menyesuaikan bobot node-node tetangga dari node yang paling dekat. Yang kelima yaitu ada pengulangan. Di sini mengulangi langkah 2 hingga 4 sampai mencapai ambang batas iterasi tertentu atau nilai kesalahannya yang minimum. Yang kedua yaitu ada credit card fraud. Jadi penipuan kartu kredit ini adalah segala bentuk pemakaian ilegal kartu kredit atau informasinya tanpa sepengetahuan sang pemilik. Misalnya, menggunakan identitas orang lain untuk mendaftar kartu kredit baru ke bank. Jenis penipuan kartu kredit ini dapat berupa penipuan yang berhubungan dengan merchant, seperti karyawan yang sengaja mengumpulkan informasi tentang kartu dan pemegang kartu, phishing, triangulasi, dan lain-lain. Jenis lain dari credit card fraud ini yaitu yang tidak berhubungan langsung dengan merchant, yaitu kelalaian pemilik yang kehilangan kartu kreditnya dan tidak langsung melapor ke bank. Kemudian cardholder not present atau CNP, hingga akun pemilik yang diambil alih oleh orang tidak bertanggung jawab. Salah satu teknik deteksi penipuan kartu kredit itu adalah dengan menggunakan SOM seperti yang dilakukan oleh penelitian pada sumber keempat. Selanjutnya adalah metode dari dataset kita akan melakukan data preprocessing dan kemudian dilanjut dengan modeling yang hasilnya tersebut kemudian akan divisualisasi dan di mapping hingga menghasilkan fraud detection. Untuk datasetnya sendiri, dataset yang digunakan merupakan data deteksi penipuan pada kartu kredit yang berisi data mentah 568.630 pelanggan dan memiliki 30 fitur. Untuk preprocessing-nya, tahapan ini terdiri dari beberapa proses seperti mengecek duplikat data, missing value, outliers, serta normalisasi data. Dengan melakukan preprocessing ini, dataset menjadi lebih bersih dan siap untuk diolah lebih lanjut dalam analisis data. Kemudian ada modeling. Model deteksi fraud pada kartu kredit dibangun berdasarkan algoritma self-organizing map atau SOM. Langkah ini diinisiasi model SOM dimulai dengan menginstal mini-SOM package.
Kemudian ada visualization. Visualization ini dilakukan dengan melakukan visualisasi dari model SOM terhadap dataset yang menunjukkan mean interneuron distances atau FMID. MID akan divisualisasikan dengan menggunakan warna yang terang atau putih untuk node yang memiliki MID tinggi, sedangkan untuk node dengan MID rendah akan lebih gelap atau berwarna hitam. Kemudian untuk mapping dilakukan dengan memetakan data masukan ke node yang ada pada grid SOM. Kemudian dilakukan denormalisasi untuk mengembalikan nilai-nilai yang sebenarnya sehingga dapat informasi pelanggan yang ada di dalam dataset aslinya. Dan ada fraud detection. Program akan mencetak setiap ID pelanggan yang berpotensi berupa penipuan dan fitur-fitur dari masing-masing pelanggan. Kemudian pada hasil dari pembahasan, hal pertama yang dilakukan adalah eksplorasi data. Dataset yang digunakan memiliki 568.630 baris dengan sebanyak 31 kolom. Kolom V1 sampai V28 dengan tipe data floating point. Kolom ini merepresentasikan beragam atribut transaksi. Kolom amount dengan tipe data floating point, kolom ini merepresentasikan jumlah transaksi yang dilakukan. Kolom class dengan tipe data integer, kolom ini merepresentasikan label untuk menandakan transaksi termasuk penipuan satu atau tidak ke 0. Kemudian processing dilakukan pengecekan duplikat value, lalu tidak ditemukan adanya duplikat value pada data. Lalu kita lakukan pengecekan missing value dan tidak ditemukan adanya missing value pada data. Kemudian dilakukan visualisasi distribusi data untuk mendeteksi outlier. Sebagaimana yang ditunjukkan tidak ditemukan outlier pada data. Lalu dilakukan pemisahan fitur dan target dalam dataset, di mana variabel X itu berisi fitur dari dalam kolom ID sampai kolom V28, sementara variabelnya berisi target atau label yang digunakan dari kolom class. Kemudian dilakukan normalisasi fitur, di mana proses ini min-max scaler itu dari libraries scalar reprocessing akan mengubah skala fitur dalam rentang 0 sampai 1. Fungsi vTransform akan menerapkan min-max scalar pada variabel X. Ini adalah hasil dari data yang sudah dinormalisasi. Adapun selanjutnya itu hasil untuk dari proses modeling. Dalam proses pelatihan SOM itu sendiri menggunakan library Minisom. Parameter yang digunakan didefinisikan sebagai berikut, yakni X sama dengan 10, Y sama dengan 10, input length sama dengan 30, sigma 1, learning rate-nya 0,5, dan random seed-nya itu 2. Kemudian digunakan metode random weights init untuk variabel X untuk menentukan nilai bobot SOM secara random. Training terhadap model SOM tersebut dilakukan dengan menggunakan metode train random, di mana menggunakan jumlah iterasi atau epoch latihan sebanyak 100 iterasi. Selanjutnya, hasil untuk visualisasi dapat dilihat pada gambar di samping bahwa terdapat indikasi penipuan pada kartu kredit, di mana kotak-kotak yang berwarna putih itu menggambarkan disitulah terdapat pengguna-pengguna yang dicurigai sebagai penipuan, atau pada node 3,9, node 8,6, dan node 9,5. Untuk mapping sendiri, setelah mendeteksi adanya penipuan kartu kredit secara visual pada proses sebelumnya, maka kita akan melakukan mapping pada koordinat node yang dicurigai tersebut berdasarkan pada gambar di sebelah atau yang berwarna putih. Oleh karena itu akan dilakukan mapping dengan SOM WinMap X, Routes, NP pada node 3,9, node 8,6, mapping pada node 9,5 dengan axis 0 untuk mengetahui siapa saja nasabah yang melakukan penipuan kartu kredit. Dari hasil mapping tersebut didapatkan fraud detection, di mana kita mendapatkan informasi bahwa terdapat sebanyak 24.896 nasabah yang terdeteksi sebagai penipuan kartu kredit. Nah, berikut kami menampilkan 10 contoh ID nasabah yang terdeteksi sebagai penipuan dalam kartu kredit, seperti pada tabel di samping.
Baik, adapun untuk kesimpulan, analisis SOM memberikan wawasan terkait potensi penipuan yang memungkinkan organisasi dalam mengambil langkah proaktif untuk melindungi aset dan reputasi. Berdasarkan teknik SOM terhadap dataset credit card, diketahui terdapat 16.305 terdeteksi sebagai penipuan dari 568.630 data pelanggan. SOM membantu meningkatkan deteksi dan mencegah penipuan secara menyeluruh. Hal tersebut menjadi alat berharga dalam upaya melawan penipuan, juga memberikan dampak positif bagi organisasi serta kepercayaan pelanggan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.